Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan serta kebugaran kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita, terutama dalam kegiatan belajar. Dan saya juga berdoa semoga dalam mempelajari apa yang akan saya sampaikan ini, setelahnya kemampuan kalian atau kemampuan kalian atau kompetensi kalian semakin bertambah, sehingga dengan demikian hidup kalian adalah hidup yang setiap hari dibarengi dengan bertambahnya kompetensi atau kemampuan kamu. Baik, anak-anak kami sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga Bahasa Indonesia kelas 12. Di pertemuan pertama, saya sudah sebutkan bahwa kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dan di pertemuan pertama, kita sudah membahas pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian di pertemuan kedua, kita masih bertemu membahas hal yang sama, yaitu surat lamaran pekerjaan, yaitu yang membahas bahasa yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, sekali lagi masih membahas surat lamaran pekerjaan. Yang kita bahas atau indikatornya adalah sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Baik, anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan memiliki komponen atau bagian-bagian atau sistematika. Di antaranya adalah yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nanti setelah ini saya jelaskan, kalian buka kembali contoh surat lamaran pekerjaan yang kedua. Sekali lagi buka, supaya penjelasan saya ini ada tidak hubungannya dengan apa yang sudah kita lihat kemarin. Surat lamaran pekerjaan yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang didasarkan dengan iklan atau pengumuman. Ingat ya, pada pertemuan kemarin surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan dibuat dengan inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan atau pemberitahuan. Nah, itu yang kamu lihat. Baik, yang pertama komponennya atau sistematikanya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Sudah jelas, anak-anak kami sekalian. Setiap pembuatan surat harus dilengkapi dengan adanya penulisan tanggal. Yang kedua, ada yang namanya lampiran dan hal. Lampiran dan hal. Lampiran di sini yang dimaksudkan adalah berkas-berkas yang disertakan di dalam surat. Kemudian hal ini menyangkut dari intisari surat. Yang ketiga, ada alamat surat. Maksudnya adalah alamat yang dituju. Di sini ada beberapa hal, ada beberapa hal cara menuliskan surat yang dituju. Orang selalu menuliskan kata kepada yang terhormat. Nah, melalui pelajaran hari ini, anak kami sekalian, penulisan kata kepada itu dianjurkan jangan dipakai. Cukup memakai kata yang terhormat, atau tidak sama sekali menggunakan kata kepada dan kata yang terhormat. Kemudian ada salam pembuka, misalnya dengan kata dengan hormat. Atau kalau surat kita adalah surat yang berdasarkan iklan, bisa ditulis dengan berdasarkan iklan Bapak. Tuh. Kemudian yang kelima, ada alinea pembuka. Alinea pembuka. Nah, alinea pembuka ini nanti mengacu atau menuju kepada isi surat, yaitu yang nomor 6, isi surat. Nah, isi surat ini terdiri dari identitas,
Misalnya menyebutkan nama, menyebutkan tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, nah itu. Kemudian masih di isi surat ada pula maksud dan tujuan. Tujuan pembuatan surat yang kita maksud untuk apa? Ya, nah, harus disebutkan. Ya, kalau misalnya ada pilihan sebagai apa? Apakah sebagai karyawan? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai mekanik? Nah, di situ harus ditujukan, dia harus disebutkan. Kemudian yang berikutnya menyatakan lampiran. Ya, setiap kita melamar tentu kita punya diantaranya ijazah, punya KTP, punya surat-surat keterangan. Nah, ini juga harus disebutkan di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Baru yang ketujuh ada penutup. Ya, misalnya yang sering dituliskan adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Nah, dan seterusnya. Yang kedelapan, salam penutup. Ya, salam penutup. Salam penutup ini biasanya disertai dengan nama dan tanda tangan. Ya, nah, itu yang nomor 9. Nah, anak-anak kami sekalian, itulah diantara. Sekali lagi, setelah ini nanti kita bacakan. Silakan dibuka kembali contoh surat lamaran yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang lewat. Ada tidak hubungannya? Saya kira memang jelas ada hubungannya. Dan pertemuan ini menjelaskan itu dia. Menjelaskan bagian-bagian unsur atau sistematika pada surat lamaran pekerjaan yang kedua, yaitu yang berdasarkan iklan atau pengumuman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya harapkan dengan adanya pelajaran kita kali ini, saya berharap ketika nanti kamu tamat, kemudian mencari pekerjaan, gunakanlah kemampuan untuk menulis surat lamaran pekerjaan dan jangan membuat malu. Mana itu yang membuat malu? Sudah kita pelajari, tapi ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, orang lain yang kau minta tolong untuk menuliskan surat, jangan sampai terjadi itu. Oleh karena itu, silakan dipelajari kembali. Kemudian, tugas di rumah. Tugas di rumah. Saya minta kepada kalian supaya masing-masing mencari iklan lowongan pekerjaan di surat-surat kabar atau di majalah. Ya. Kemudian silakan ditulis surat lamaran pekerjaannya berdasarkan iklan tersebut. Ya. Nah, gunakanlah contoh surat lamaran yang kedua yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, tuh. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.